Dulu, waktu saya masih kecil, saat saya belum tahu tentang nama-nama bulan dalam tahun Masehi, saya tahu Natal sudah dekat karena melihat satu pohon yang biasanya akan muncul bunga merah pada bulan Desember. Sampai hari ini, saya tidak tahu pohon apa itu. Saya sangat senang melihat pohon itu berbunga merah karena berarti sudah waktunya saya ketika pulang sekolah ke gereja, belajar menghafal ayat-ayat Alkitab tentang Tuhan Yesus, latihan lagu baru, berlomba bersama teman siapa yang bisa menghafal dengan cepat. Kenangan masa kecil yang tak terlupakan. Ketika saya beranjak dewasa, saya mengerti ternyata itu Desember, waktunya Natal. Saya mulai bertanya, apa itu Natal? Kenapa setiap Natal orang selalu dapat hadiah? Kenapa mereka selalu punya baju baru? Ya, semua pertanyaan itu membuat saya benar-benar ingin tahu. Hingga akhirnya, ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya mengerti tentang Natal yang sesungguhnya. Natal adalah hari di mana orang Kristen merayakan, mensyukuri hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah Allah datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, namun ia tidak berdosa. Karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini, maka ia mau datang untuk kita semua. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Kasih Allah bersifat universal. Allah tidak pilih kasih. Bacaan kita hari ini dalam Yeremia pasal 30 ayat 1-24 menuliskan tentang janji pemulihan Israel. Pemulihan dan keselamatan kepada bangsa pilihan Tuhan ini digambarkan dengan belenggu atau kuk yang dipatahkan. Kuk adalah lambang perbudakan atau pekerjaan yang sangat berat. Kuk juga dipakai untuk menggambarkan sebuah kesukaran hidup suatu bangsa atau ketaatan paksa atau menjadi paksa untuk taat. Bangsa pilihan Tuhan dihukum oleh Tuhan karena dosa dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Namun Allah mendengarkan jeritan kegentaran, kedahsyatan, dan ketiadaan damai dalam hidup mereka. Ini adalah waktu kesusahan umat pilihan Tuhan karena ketidaktaatan. Namun Allah berjanji bahwa pada waktunya Allah akan mengadili dan memulihkan kembali kehidupan umat pilihannya. Ayat 10-11 pada pasal ini Allah berfirman, "Jangan takut, jangan gentar. Allah sendiri akan menyertai dan menyelamatkan umatnya." Allah memakai kuk sebagai gambaran tentang orang yang terjerat dalam perbudakan dosa. Hanya dengan iman kepada Kristus saja kita dapat lepas dari kuk ini. Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28-30, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Undangan Yesus yang ditujukan begitu manis kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat oleh persoalan hidup serta beban dosa mereka sendiri. Dengan datang kepada Yesus, menjadi hambanya serta menaati petunjuknya, maka ia akan membebaskan kita dari semua beban yang tidak dapat diatasi dan memberikan perhentian, kedamaian, dan Roh Kudusnya untuk menuntun kita dalam kehidupan ini. Segala pencobaan dan persoalan hidup kita dapat ditanggung dengan bantuan dan kasih karunia-Nya. Yang ada hanya damai sejahtera, ketenangan, ketidaktakutan, keselamatan yang daripada Tuhan saja. Dia adalah Sang Immanuel yang selalu beserta kita. Di masa Nabi Yeremia, bangsa pilihan Tuhan terlalu mendukakan hati Tuhan. Mereka akhirnya dihukum Tuhan karena dosa mereka yang terlalu besar. Israel jatuh ke tangan Asyur dan Yehuda ke tangan Babel. Mereka menghadapi pembuangan di Babel dan juga segala penderitaan yang harus mereka alami karena dosa-dosa mereka. Namun Allah juga berjanji bahwa Allah sendiri yang akan memulihkan mereka. Allah akan mendatangkan kesembuhan, mengobati luka, memulihkan kembali keadaan bangsa pilihan Tuhan ini.
bangsa yang telah terbelah menjadi dua akan dipersatukan kembali dan dikembalikan kepada tanah perjanjian. Kehadiran Yesus adalah bukti akan penggenapan janji Tuhan bagi kita. Dia Allah yang menjadi manusia, Allah yang mau memberikan kita pemulihan, Allah yang mengasihi kita walau kita begitu berdosa terhadap Dia, Allah yang mau mati bagi dosa-dosa kita. Pada ayat yang ke-21 ada pertanyaan penting. Siapakah yang berani mempertaruhkan nyawa untuk mendekat kepadaku? Yesuslah satu-satunya yang mau memberikan nyawanya sebagai ganti dosa-dosa kita, yang mengasihi kita tanpa pamrih, yang memulihkan kita dari sakit penyakit kita, yang mencukupkan segala sesuatu bagi kita, yang mengerti segala keadaan kita, yang mau datang ke dunia. Ia dihina, disiksa, dan mati di salib untuk menebus kita umatnya. Yesus Kristus adalah Sang Raja Damai, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Pada masa ini, di dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 yang sangat meresahkan. Manusia kehilangan damai sejahtera. Banyak orang khawatir dan takut, bahkan banyak orang yang sakit, kehilangan anggota keluarga, teman, sahabat, dan orang-orang yang mereka kasihi. Namun selalu ada harapan bagi anak-anak Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita semua Kristus Tuhan, Sang Raja Damai, Allah yang berjanji dan menepati setiap janji-janjinya, Allah yang menyertai kita, Allah yang memberikan kita keselamatan, Allah yang akan memulihkan semua keadaan kita, Allah yang tidak hanya memberikan keselamatan di bumi saat kita masih hidup, tapi juga memberikan keselamatan kekal ketika Dia memanggil kita pulang. Pertanyaan pentingnya, maukah saudara-saudari menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jika Anda telah menerima Dia, maka hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Biarlah keselamatan dan pemulihan Tuhan terjadi bagi setiap orang yang bersedia membuka hatinya untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyerahkan dan mempercayakan hidup kepada Yesus dan hanya bergantung kepadanya, hidup mengasihi dan menaati Allah selama-lamanya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.